Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita berjumpa lagi dalam mimbar agama Kantor Kementerian Agama Kota Bitung dalam renungan Minggu pagi. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, saat ini mari kita akan membaca beberapa nats firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Nas yang kedua terambil dalam kitab Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Dan yang terakhir terdapat dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 15 hingga ayatnya yang ke-17. "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya." Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini, dan lewat nats-nats kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca saat ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk belajar dalam satu tema, yaitu pola pikir yang benar. Pola pikir yang benar. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya setiap kita pasti memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Mengapa ada perbedaan? Karena terbentuknya pola pikir dalam kehidupan saudara dan saya itu dipengaruhi oleh mungkin masa lalu kita, dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita tinggal. Pola pikir kita dipengaruhi tentang apa yang kita baca. Pola pikir kita dipengaruhi tentang apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, bahkan pun apa yang sering saudara dan saya kerjakan dalam kehidupan kita saat ini. Sebagai contoh dalam Alkitab, ada seorang yang bernama Yeftah. Yeftah di dalam kitab Hakim-Hakim, dia menjadi seorang perampok karena latar belakangnya yang sangat pahit, di mana ia dibuang oleh keluarganya sehingga ia berkumpul dengan para perampok. Sehingga dalam pikirannya selalu ada keinginan untuk merampok. Namun puji Tuhan, ketika ia kembali ke dalam habitatnya, ia boleh menjadi seorang pemimpin yang baik. Ia menjadi seorang prajurit, bahkan menjadi kepala dalam peperangan bagi bangsanya. Kita sangat mengucap syukur dengan kehidupan Yeftah ini. Setelah pola pikirnya diubahkan, segala tindakan yang dia lakukan di dalam dia memimpin akan bangsanya melawan akan bangsa-bangsa yang lain dalam peperangan, ia pun berhasil. Karena segala tindakan yang dia lakukan itu, dia melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, lewat hal ini kita akan melihat bagaimana supaya saudara dan saya bisa memiliki akan pola hidup yang benar. Dari pembacaan firman Tuhan, kita melihat ada 3 hal yang diajarkan oleh Alkitab dalam kehidupan kita agar supaya kita mempunyai pola hidup
atau pola pikir yang benar. Yang pertama dikatakan kita harus bergulut dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yosua dalam kitab Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-8, ya. Di sana kita melihat bahwa Tuhan mengingatkan agar supaya Yosua harus dapat memperkatakan kitab Taurat itu dalam kehidupannya. Bukan hanya memperkatakan dia saja, tetapi Tuhan menuntut Yosua agar dia mampu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam dalam kehidupannya. Sehingga apa yang terjadi? Segala tindakan-tindakan, perbuatan yang dilakukan Yosua, dia lakukan dengan penuh kehati-hatian, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya percaya kita pun senantiasa ingin menjadikan kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hal yang kedua, mari kita membiasakan diri dari hal-hal dengan berpikir yang benar, seperti yang dikatakan dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-8, bahwa marilah kita memikirkan perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang ada di atas, bukan yang ada di bumi ini. Jadi semua yang manis, semua yang sedap didengar dan lain sebagainya, pikirkanlah semuanya itu. Maka saya percaya kita akan mendapatkan pola pikir yang benar. Dan yang terakhir di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 15-17, untuk kita bisa mempunyai pola pikir yang benar, maka kita harus mengasihi akan Yesus Kristus. Jangan mengasihi akan dunia ini. Karena menurut Yohanes, jika kita mengasihi dunia ini, maka kita akan kehilangan kasih kita kepada Tuhan. Dengan demikian, secara otomatis, maka yang membentuk pola pikir kita adalah dunia, bukanlah firman Tuhan. Untuk itu, janganlah kita mengasihi akan dunia ini. Tidak ada kata terlambat mungkin bagi saudara dan saya untuk dapat bisa merubah pola pikir yang mungkin saat ini kita masih mudah terombang-ambing. Kita masih dalam pemikiran pola pikir yang salah. Jika kita masih diberikan kesempatan untuk merubah pola pikir kita ke arah yang baik dan benar, mari kita senantiasa jangan menunda-nunda waktu kita. Karena semakin lama kita bertindak, maka akan semakin sulit untuk kita merubah akan pola pikir kita. Dan saya percaya oleh pertolongan Allah Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengutamakan persekutuan kita dengan Tuhan dan firman-Nya, sehingga bukan dunia yang akan mempengaruhi akan kehidupan kita, tetapi firman-Nya yang hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Amin.